Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firmasa Fitri dengan NIM 234160031 dari kelas 4D. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen modal kerja. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, pengertian manajemen modal kerja. Konsep dasar modal kerja. Secara umum, modal kerja atau working capital adalah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional harian, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, memenuhi biaya listrik, dan membayar hutang yang jatuh tempo. Tanpa modal kerja yang memadai, perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, bahkan bisa terancam berhenti beroperasi. Manajemen modal kerja adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian terhadap aset lancar dan liabilitas lancar agar perusahaan dapat mempertahankan likuiditas dan kelancaran operasionalnya secara efisien. Di sini terdapat rumus dari modal kerja. Modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar, di mana aktiva lancar adalah aset yang dapat dikonversikan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan kewajiban lancar adalah utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jika hasilnya positif, maka perusahaan memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk membayar utang jangka pendeknya. Sedangkan jika hasilnya negatif, maka artinya perusahaan dalam kondisi yang berisiko tinggi terhadap kesulitan keuangan. Komponen modal kerja terbagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan kewajiban lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan atau inventory, dan surat berharga jangka pendek. Kewajiban lancar terdiri dari utang dagang, utang jangka pendek, dan beban yang harus dibayar. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan aktiva lancar. Yang ketiga, memastikan kelancaran operasi harian. Yang keempat, meminimalkan resiko kekurangan dana. Yang kelima, memaksimalkan laba perusahaan. Dan yang keenam, menyeimbangkan antara profitabilitas dan resiko. Adapun fungsi manajemen modal kerja, yaitu yang pertama, menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keempat, meningkatkan profitabilitas. Yang kelima, melindungi dari krisis modal kerja. Dan yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah jumlah minimum modal kerja yang harus selalu tersedia dalam perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan operasional sehari-hari secara terus-menerus. Modal kerja ini bersifat permanen dan tidak boleh habis, karena dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional dasar perusahaan, terlepas dari naik turunnya volume penjualan atau produksi. Modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat kegiatan atau volume usaha normal perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja ini mengikuti pola aktivitas operasional dan bisa berubah-ubah tergantung kondisi bisnis. Jenis modal kerja yang kedua, yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel merupakan bagian dari modal kerja yang berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan usaha, musim, tren pasar, atau kebutuhan operasional jangka pendek. Modal kerja variabel terbagi menjadi 3, yaitu modal kerja musiman,
modal kerja tambahan yang dibutuhkan oleh perusahaan selama musim-musim tertentu karena adanya lonjakan permintaan atau aktivitas usaha. Yang kedua, modal kerja siklis. Modal kerja tambahan yang dibutuhkan perusahaan karena adanya fluktuasi musiman atau siklus bisnis. Yang artinya kebutuhan modal kerja bisa meningkat atau menurun tergantung pada musim, tren penjualan, atau siklus operasional tahunan. Yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja ini disiapkan untuk menghadapi keadaan tidak terduga seperti krisis ekonomi, bencana alam, gangguan operasional, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep modal kerja terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama modal kerja kuantitatif, yang kedua modal kerja kualitatif, yang ketiga modal kerja fungsional. Modal kerja kuantitatif merupakan modal kerja yang menitik beratkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun. Modal kerja ini adalah keseluruhan dari elemen aktiva lancar. Oleh karena semua elemen aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, maka modal kerja ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Modal kerja kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja bukan semua aktiva lancar, tetapi telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar, sehingga dana yang digunakan benar-benar khusus digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran hutang yang segera jatuh tempo. Karena menurut konsep ini, hutang lancar telah dikeluarkan dari perhitungan, sehingga modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Konsep yang terakhir yaitu modal kerja fungsional. Konsep ini lebih menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Pengertian modal kerja menurut konsep ini adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan current income sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode tertentu. Di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki data keuangan per 31 Desember 2024 sebagai berikut. Kas sebesar 50 juta, piutang usaha 120 juta, persediaan 80 juta, utang dagang 70 juta, dan utang jangka pendek lainnya 30 juta. Pertanyaannya, hitunglah modal kerja bersih dari perusahaan tersebut. Di sini kita menggunakan rumus modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Untuk mencari aset lancar, rumusnya aset lancar sama dengan kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan. Aset lancar sama dengan 50 juta ditambah 120 juta ditambah 80 juta sama dengan 250 juta. Jadi aset lancarnya sebesar 250 juta. Untuk mencari kewajiban lancar, rumusnya kewajiban lancar sama dengan utang usaha ditambah utang bank jangka pendek. Kewajiban lancar sama dengan 70 juta ditambah 30 juta, sama dengan 100 juta. Kewajiban lancarnya diketahui sebesar 100 juta. Nah, setelah mengetahui jumlah dari aset lancar dan kewajiban lancar, selanjutnya kita menghitung modal kerjanya. Modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja sama dengan 250 juta dikurangi 100 juta sama dengan 150 juta. Sehingga hasil modal kerjanya sebesar 150 juta. Selanjutnya, penentuan kebutuhan modal kerja. Penentuan kebutuhan modal kerja adalah proses krusial dalam manajemen keuangan untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup
untuk menjalankan operasionalnya dan mencapai tujuan bisnisnya. Terdapat dua metode utama untuk menentukan kebutuhan modal kerja. Yang pertama, metode ketertarikan dana, dan yang kedua, metode perputaran modal kerja. Yang terakhir, kesimpulan, manajemen modal kerja adalah pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar untuk memastikan operasionalnya perusahaan berjalan lancar dan efisien. Tujuannya untuk menjaga likuiditas, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Modal kerja terdiri dari dua jenis utama, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Komponennya meliputi kas, piutang, persediaan, serta utang dan beban jangka pendek. Manajemen yang baik membantu perusahaan tetap stabil dan siap menghadapi tantangan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.